Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, pada hari terima kasih kawan-kawan. Ya, pada hari ini kita masuk pertemuan ke-6. Ya, saya akan memberikan share screen kepada Anda, di mana kemarin kita sudah saya berikan bahannya, yaitu manajemen operasional dan manajemen pemasaran ya. Untuk yang pertama kita akan mulai manajemen operasional teman-teman ya. Ini sudah masuk pertemuan ke-6, minggu depan pertemuan ke-7. Lalu ada minggu tenang ya. Alhamdulillah nanti UTS kita online kawan-kawan ya. Jadi saya beritahukan hari ini alhamdulillah ya, kita akan online UTS kita ya. Mudah-mudahan bisa lebih baik ya. Ya, baik kawan-kawan. Berarti online, Pak. Apanya? UTS-nya online semua ya, Pak? Iya, UTS-nya online semua. Jadi lebih dipermudah karena mungkin cuaca di Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi ya terlalu ekstrim ya. Mudah-mudahan dengan ujian online teman-teman bisa lebih enak kerjainnya, lebih gampang ya, lebih tidak terburu-buru sehingga menghasilkan nilai yang berkualitas teman-teman ya. Dan jangan lupa teman-teman nanti kerjakan juga tugas 1, 2, 3, 4 ya melalui email yang sudah saya berikan ya. Saya harapkan teman-teman nilainya dalam manajemen operasional dan manajemen pemasaran nilainya A ya. Ya, kita mulai saja teman-teman ya. Iya, oke. Ya. Ya, hari ini kita berbicara tentang manajemen operasional produksi. Kita masuk ke pertemuan ke-6 ya. Minggu depan pertemuan ke-7. Kita akan bicara lebih luas lagi teman-teman tentang bab ke-6, pertemuan ke-6 ya. Tentang proses strategi dan perencanaan kapasitas ya. Nah, teman-teman, kita akan bicara tentang strategi proses ini apa nih, teman-teman ya. Nah, strategi proses ini adalah ya proses transformasi dalam manajemen operasional adalah berbicara bagaimana strategi proses inputnya, kawan-kawan ya, input menjadi output ya. Jadi barang yang kita buat, misalnya mobil atau pakaian, materialnya apa nih, bahan bakunya apa nih ya. Kemarin kita bicara juga tentang kualitas produk ya, tentu materialnya harus bagus kawan-kawan ya, harus berkualitas ya, sehingga menghasilkan produk output yang berkualitas pula ya. Nah, atau pendekatan ini juga berbicara bagaimana organisasi untuk mengubah sumber daya menjadi barang dan jasa, tentunya barang dan jasa yang berkualitas teman-teman ya. Selanjutnya kita lihat kawan-kawan, tujuan strategi proses adalah bagaimana menemukan suatu cara membuat produk baik barang dan jasa yang sehingga dapat memenuhi persyaratan dari konsumen dan spesifikasi yang berkualitas kawan-kawan ya. Produk yang berada dalam batasan biaya serta constraint lainnya ya. Kita lihat ada 4 tipe yang akan dibahas dalam hal ini ya. Pertama adalah fokus pada proses ya, atau bahasa Inggrisnya proses fokus ya. Ini berbicara apa nih ya? Ya kita ambil contoh yang lebih mudah ya. Misalkan kita dapat melihat contoh seperti dalam pabrik Toyota Astra Motor adalah berupa departemen yang menyelesaikan kualitas pengelasan, penghalusan, dan pengecatan produk mobil ya. Seperti produk mobil Toyota Kijang Innova, Ras, Camry ya, dengan produk-produk lainnya ya. Sehingga menghasilkan produk yang berkualitas dan diharapkan produk yang berkualitas ini kawan-kawan ya harus mempunyai tingkat kesalahan adalah 0% ya. Jadi teman-teman kalau ingin membuat produk yang berkualitas ya harus diperhatikan ya kualitasnya bagaimana ya, tingkat kesalahannya usahakan ya, bukan usahakan lagi, harus ya, sehingga kesalahan produksi, cacat produksi harus 0% kawan-kawan ya. Sehingga kalau kita membuat produk yang berkualitas kawan-kawan akan mengakibatkan konsumen terpuaskan ya. Tentunya nama baik perusahaan juga semakin meningkat. Kedua, akan meningkatkan profit ya. Selanjutnya, setelah meningkatkan profit dan laba ya, artinya perusahaan tersebut
Yang ketiga adalah mempunyai nama, brand image yang sangat baik dalam pasar produksi kendaraan-kendaraan bermotor atau produk-produk lainnya. Ya. Selanjutnya kawan-kawan, kita lihat dalam perusahaan, contohnya ya, bisa kita lihat Informa Furniture, ada divisi penanganan utang, penjualan produk informa, dan pembayaran ya. Tentunya ada juga restoran Kentucky Fried Chicken ya, ada divisi berupa bar, panggangan, dan pembuat salad dan sebagainya ya. Jadi yang pertama adalah fokus pada proses atau proses fokus ya, artinya semua produk, bahan baku ya, departemen lainnya ya, dalam manajemen organisasi harus fokus ya, bagaimana menghasilkan produk yang berkualitas, manajemen organisasi yang berkualitas, dan berbagai hal yang berkualitas, teman-teman ya. Selanjutnya kita lihat ya, fokus berulang ya, artinya bahasa Inggrisnya repetitive fokus ya. Kita bisa melihat contoh KFC Indonesia ya, atau McDonald sebagai restoran saji melakukan produk massal continue berulang dan cepat bagi konsumen dan sudah siap dengan berbagai bahan baku ya. Bahan bakunya apa? Misalnya daging, ayam, keju, saus, buah, roti, kentang, dan lainnya ya. Sehingga untuk membuat produk ya, bahan bakunya harus kita siapkan, prepare ya. Sehingga pada saat kita memproduksi barang ya, kita bisa menghasilkan produk-produk yang berkualitas bagi konsumen ya. Lalu berikutnya, fokus pada produk atau bahasa Inggrisnya product focus. Ini berbicara strategi fokus pada produk yang memiliki volume tinggi ya, artinya tingkat produksi yang tinggi dan variasi rendah ya, yang mana fasilitas sudah dilakukan secara kontinu dan cepat dikerjakan ya. Lalu berikutnya keempat, kawan-kawan, mass customization ya. Mass customization ini berbicara apa, kawan-kawan? Merupakan pembuatan produk, barang, dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen yang sekarang ini semakin cepat dan harga semakin terjangkau sesuai daya beli masyarakat ya, daya beli pendapatan masyarakat. Nah, ini ya. Maka kita lihat kawan-kawan yang hitam yang tebal ini, keempat strategi ini dapat digambarkan sebagai berikut ya. Nah, tolong kawan-kawan perhatikan ya. Artinya ada proses, volume, dan varietas ya, berbagai produk ya. Bisa kita lihat ya, adalah varietas sangat tinggi, one or few unit per run, high variety, low customization ya. Artinya kalau kita lihat ada volume rendah, volume berulang, dan volume tinggi ya. Tentunya kalau volume rendah, proses fokus pada project, pada pekerjaan, pada apa nih, shop, toko outlet ya, toko dan outlet ya, ada mesin print, camper tree ya, standar register ya. Lalu mass customization ya, produk massal, artinya difficult to achieve by hard rewards ya, seperti komputer ya, artinya ya pentingnya ini apa ya, diperhatikan produk-produk yang presisi tinggi seperti komputer ya. Lalu repetitif ya, bisa kita lihat sepeda motor ya, sepeda motor Honda, Suzuki ya, apalagi ya, berbagai produk Yamaha ya, sepeda motor Yamaha ya. Lalu ada produk fokus komersial ya, ya produk makanan ya, industri, gelas, dan berbagai dunia industri ya. Bisa kita lihat ada perubahan modul, run standarisasi modul ya, lalu ada change in attribute seperti meningkatkan kualitas, ukuran ya, dan berbagai hal. Lalu strategi rendah ya, artinya apa nih ya, nilai fix dan variable cost selalu tinggi. Nah, ini harus hati-hati kawan-kawan ya. Bagaimana biaya biaya tetap dan biaya variable ya sangat tinggi ini, bagaimana bisa nggak kita minimalkan ya, sehingga kita menghasilkan produk-produk yang berkualitas ya. Ini gambarnya kawan-kawan ya. Nah, berikutnya kawan-kawan, kita lihat analisa desain proses ya. Dalam proses pekerjaan dilakukan dengan cara pendekatan ilmiah untuk meningkatkan kemampuan karyawan, antara lain dengan cara apa? Kita lihat, pertama, harus menetapkan masalah di dalam operasional secara umum dalam melakukan pekerjaan yang memungkinkan terjadi proses persoalan desain produk. Ya. Lalu kedua adalah
Anda atau nanti Anda sebagai manajer harus bisa menganalisa secara seksama dan mencatat bagaimana pekerjaan dilaksanakan secara total kualitas. Nah ini, minggu lalu kita bicara tentang total kualitas ya, artinya kualitas yang yang berkualitas ada standarnya, ISO atau standar nasional Indonesia ya. Lalu ketiga C, mengembangkan melaksanakan metode kerja baru ya. Selanjutnya berikut alat-alat yang dimaksud, bisa kita lihat kawan-kawan. Iya. Ada diagram alur, kawan-kawan. Keterangan gambar alur proses dari pesanan pengapalan dari satuan pabrik bisa dilihat mulai dari mesin dan orang melakukan suatu kegiatan dari setiap bagian ya, sampai setiap pesanan diproses dan dicatat ya, semua tercatat rapi dalam administrasi departemen secara terus-menerus ya, dan diteruskan ke semua departemen, dikirimkan lewat kapal, accounting ya harus mencatat, memberikan input kepada konsumen ya. Kita lihat prosesnya kawan-kawan ya. Nah, ini kawan-kawan ya. Tolong diperhatikan kawan-kawan, proses diagram produksi ya. Artinya dalam membuat suatu produk barang, semua departemen terlibat ya, bisa kita lihat ya. Ada pembayaran, ada vendor, ada receiving, ada warehouse ya, warehousing gudang ya. Lalu customer sales ya, melakukan pembelian, take order ya. Lalu ada prepare departemen mensiapkan percetakan ya dan berbagai hal, lalu dicetak oleh gudang ya, bawa barang keluar ya. Lalu ada departemen collecting ya. Lalu kita lihat pemberian stapling label ya, lalu berbagai hal ya. Lalu barang ini dikirimkan lewat kapal ya dan tercatat oleh departemen accounting ya. Kita lihat yang hitam adalah arus informasinya, lalu yang merah adalah arus bahan baku ya. Jadi dalam proses ini sangat luas ya, semua departemen terlibat ya. Nah, bisa kita lihat kawan-kawan ya. Iya, oke. Nah, lalu berikutnya ada pemetaan fungsi pekerjaan, time function mapping ya, artinya kita lihat ya bagaimana ada gambar baseline time function map ya. Di sini ada customer, sales ya, pengawasan produksi, pembuatan barang plan A, gudang, plan B, lalu pengiriman, transport ya kawan-kawan ya. Jadi setiap membuat produksi suatu barang, semua departemen terlibat ya. Bagaimana ada target waktunya ya. Kita lihat 12 hari, 13 hari, 1 hari, 4 hari ya. Sehingga pada hari terakhir barang bisa dikirim ya. Bisa kita lihat kawan-kawan ya. Lalu berikutnya kita lihat ada gambar time function map ya, bisa kita lihat kawan-kawan. Iya. Ada customer sales ya, ada pengawasan produksi, plan ya, warehouse, transport, pengiriman ya. Kita lihat customer melakukan order produk ya. Lalu penjualan, marketing melakukan proses order ya. Lalu produksi kontrol, menunggu, mencetak ya. Lalu berbagai hal sehingga pada hari, kalau kita lihat hari 1, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, barang bisa dikirimkan ya. Ini ya, target time function map ya. Ya, kita lanjutkan lagi teman-teman. Penjelasannya mungkin dibaca tentang penguraian teknis pekerjaan, menggambarkan mulai pekerjaan, menunggu dan memproses order keseluruhan membutuhkan 46 hari kerja. Setelah itu dilakukan pembatasan operasional yang semula 52 hari, dilakukan penghematan 6 hari ya. Jadi misalkan target 52 hari, tetapi Anda bisa menyelesaikan suatu produk 46 hari, maka terjadi efisiensi dalam berbagai hal ya. Dalam berbagai produksi, pengiriman barang ya, dengan kecepatan Anda mengirimkan dan juga memproduksikan suatu barang ya. Nah, berikutnya ketiga kita lihat proses chart ya, bisa kita lihat kawan-kawan. Ini tentang bagaimana contohnya Kentucky Fried Chicken atau McDonald ya. Nah, bagaimana prosesnya bisa kita lihat, membuat patty ya, di storage ya, transfer to roller ayam ya, lalu
ada inspeksi, dimasukkan ke rak, ya, lalu berbagai hal, ya, sehingga terjadi keefisiensian sebesar 85,7%, ya, artinya ada tingkat efisiensi sebesar 85,7%, ya. Mohon teman-teman lihat, ya, adapun simbol-simbolnya bisa kita lihat, operasional, transportasi, ya, ada tunda dan berbagai hal, ya. Ini contoh misalnya proses chart untuk pembuatan hamburger, misalkan di restoran McDonald atau di Kentucky Fried Chicken, ya. Nah, kita akan lanjutkan lagi kawan-kawan. Ada lagi tentang desain proses sektor jasa atau service. Nah, ini penting sekali kawan-kawan, ya. Bagaimana service proses metrik, ya, memberikan manajer operasional gambaran bagaimana mendesain proses pelayanan, ya. Bisa kita lihat contohnya kawan-kawan, ya. Ada tingkat tinggi dan rendah, ya. Lalu degree of customization, rendah dan tinggi, ya, low and high, ya. Kita lihat mass service-nya bagaimana, professional service-nya bagaimana, ya. Lalu pelayanan factory, pelayanan gudang, ya, pelayanan di toko, ya. Jadi semua saling terkait, ya. Maka bisa kita jelaskan di sini teman-teman, perubahan operasional yang dilakukan dengan membedakan pelayanan yang bersifat mass service, nah, ya, dengan pelayanan khusus, artinya professional service, ya. Di sini kita lihat pelayanan yang bersifat massal, ya, seperti pelayanan bank, ya, usaha retail, salon, ya, perusahaan lainnya, ya, bersifat mutlak dan sangat tergantung oleh performa karyawan atau pegawai, ya. Lalu kita lihat pelayanan khusus seperti pengacara, dokter, fisiologi adalah pelayanan berdasarkan keahlian. Artinya keahlian dalam pekerjaan disebut namanya profesionalisme, ya. Jadi ada pelayanan bersifat massal, ada pelayanan khusus, ya. Selanjutnya kita lihat bagaimana strategi teknik meningkatkan produktivitas jasa dan servis, teman-teman, ya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam tabel berbagai contoh untuk meningkatkan produktivitas dalam strategi dan teknik, ya, yaitu produktivitas jasa. Kita lihat ada specialization, ya, bisa kita lihat, ya. Ada lagi self service, artinya pelayanan yang dilakukan oleh konsumen, artinya kita lihat swalayan sehingga konsumen bisa membandingkan dan mengevaluasi, ya. Contoh store, ya, contohnya Giant, Carrefour, Matahari, Ramayana dan lain-lain, ya, atau Alfamart, Indomart, ya. Lalu saya lupa nih, separation ini membuat struktur pelayanan sehingga konsumen mengetahui harus kemana sesuai dengan jasa yang ditawarkan, ya. Contohnya apa? Nasabah, bank ke loket, ya. Ke teller sesuai transaksi, bisa kita lihat di Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BCA dan berbagai hal, ya, perusahaan-perusahaan sejenis, ya. Lalu berikutnya ada post-toponemon, ya. Post-toponemon ini berbicara customizing di saat pengantaran, ya. Contohnya metode pengiriman di tingkat yang lebih melayani, ya, seperti Tiki, JNE, ya, ada lagi Antar Aja, Sophia Delivery dan lain-lain, ya. Lalu ada fokus, ya. Fokus ini berbicara tentang pembatasan penawaran, ya. Contohnya apa, kawan-kawan? Kita lihat di McDonald, KFC, ya, ayam geprek bensu dan berbagai hal, ya. Lalu ada modul, ya, artinya pilihan jasa modul, misalnya paket investasi BCA, ya, sekuritas, penggadaian, ya, perum pegadaian, ya. Lalu ada Bursa Efek Indonesia dan lain-lain, ya. Lalu ada automation, ya, memasarkan jasa yang dapat diautomasi, ya. Contohnya ATM BRI, ya, ATM BCA, ya. Lalu ada BRI Link atau BCA Link, ada OVO dan kecanggihan teknologi yang dimana sekarang bisa menggunakan keuangan tanpa tanpa dalam bentuk fisik, ya. Nah, ini artinya dengan menggunakan kecanggihan teknologi melalui Android Anda atau laptop Anda, ya. Lalu berikutnya ada scheduling, penjualan karyawan yang tepat, artinya jadwal penjualan tiket selang 15 menit di penerbangan, ya. Anda bisa lihat di Bandara Soekarno-Hatta, ya, di bandara di Makassar, ya, di Sumatera Utara, ya, bisa kalian perhatikan ada schedule keberangkatan pesawat atau schedule pemberangkatan kereta api, ya. Ada lagi training, ya, menjelaskan pilihan layanan, ya, artinya konsultasi investasi, ya. Nah, baik teman-teman, ini ada 10. Saya ingatkan lagi
Jangan lupa kerjakan tugas 1, tugas 2, tugas 3, dan tugas 4 ya dengan baik dan mantap ya. Saya harapkan tulisan Anda berkualitas dan jangan copy paste ya atau dari perguruan tinggi lain atau lembaga lain ya. Saya harapkan menurut pemikiran Anda sehingga Anda bisa mengeksplor pemikiran Anda ya, menerapkan berbagai teori-teori yang saya berikan lalu diterapkan dalam studi kasus ya yang saya berikan kepada Anda sehingga Anda melalui pembelajaran ini mendapatkan teori dan matang ya dan juga siap kerja ya, siap memberikan analisa, siap memberikan masukan yang terbaik bagi organisasi perusahaan ya, yaitu proses strategi dan perencanaan kapasitas ya. Baik teman-teman, kita sudah 30 menit ya, mohon on kamera kawan-kawan agar saya bisa screenshot ya. Oke, tolong screenshot, tolong teman-teman ya. Iya, Giovanni, tolong on kamera Giovanni. Halo, Yohanes Baptista. Agar ada catatan buat Ibu Rektor kita, Ibu Dr. Karna Widodo. Yohanes Baptista. Giovanni Albi, halo. Ya. Baik, hari ini ada Christopher Orlando, ada Sikra Anissa, ada Bang Giovanni Albi, ada teman kita, abang kita Mas Valentinus, Mas Yohanes Baptista, dan Maria dan Nostalgia Simarmata ya. Saya memberitahukan nanti UTS kita akan online ya. Jadi nanti mungkin 1 hari atau 2-3 hari sebelumnya UTS akan saya berikan kepada Anda ya. Nanti waktu saya akan tentukan ya. Misalkan kalau UTS-nya hari Selasa, paling saya tutup sampai jam 12 malam ya, sehingga saya memberikan spare waktu Anda agar Anda bekerja ya tidak buru-buru ya, kerja lebih enak ya. Ya, Anda boleh eksplor pemikiran Anda dengan berbagai hal ya melalui berbagai media-media internet, buku-buku dan berbagai hal ya. Ya teman-teman, ini pertemuan kita ke-6 ya, minggu depan pertemuan ke-7 ya. Jadi mohon dibaca-baca semuanya yang saya berikan materi kuliahnya sehingga materi kuliah dengan ujian itu tidak jauh ya dengan apa yang saya berikan ya. Saya akan lebih banyak fokus kepada studi kasus ya. Baik teman-teman, kita akan bertemu lagi nanti jam 1 siang ya teman-teman ya. Jangan lupa manajemen pemasaran dan tetap semangat. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sukses untuk kita semua. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak. Selamat siang. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Sukses ya. Selamat pagi Pak. Makasih Pak. Terima kasih Pak. Selamat pagi. Ya, sampai jumpa. Selamat pagi Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih teman-teman.